Indonesia emas, 100 tahun Indonesia kurang 22 tahun lagi. Jadi tahun ini kita memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Jadi kurang 22 tahun lagi kita masuk 1 abad Indonesia. Pertanyaannya, nanti 1 abad Indonesia ini apakah yang kita diskusikan masih sama saja seperti sekarang ini? Atau memang benar pada tahun 2045 nanti kita sudah jadi bangsa yang maju, sehingga kita tidak lagi diskusi mengenai masalah utang, kemiskinan, pengangguran, atau yang kita bahas hari ini tentang perencanaan pembangunan. Ini harus kita pastikan. Makanya kenapa Pilpres tahun ini menjadi sangat penting ya, tahun 2024 besok. Karena itu merupakan, atau enggak, kalau misalkan terpilih kan berarti siapapun yang terpilih dia punya waktu 10 tahun untuk mengubah kita ya menjadi negara yang besar tahun 2045. Kalau tidak, kita bisa seperti prediksi-prediksi banyak orang. Saya masih ingat tahun 2019 kemarin, salah satu calon presiden yang kalah mestinya ya, mengutip sebuah novel, di mana novel itu memprediksi tahun 2025, 2030 Indonesia hilang dari peta kekuatan dunia, bukan hilang dari geografisnya, tetap geografisnya, tetapi nyaris nothing. Dan sekarang tanda-tanda itu kelihatan. Kalau di ekonomi, biasanya kalau saya ada PPT, sering saya sampaikan begini, ekonomi itu hanya 3 variabel yang penting. Y, yield, hasil atau pendapatan, output, sama dengan Q dikalikan P, kuantitas dikalikan harga. Pertanyaan yang saya sampaikan kalau di mahasiswa baru, antara Q dan P penting mana? Jawabannya macam-macam. Oh penting Q Pak, penting P Pak. Nah dalam konteks kita itu penting P daripada Q. Karena Q itu tidak mungkin nol. Jadi kalau kita menyebut seseorang, suatu bangsa, suatu negara, Q-nya tidak mungkin nol. Misalkan Singapura, berapa pulaunya? 4. Indonesia, berapa pulaunya? 17.000. Penduduknya berapa Indonesia? 270 juta. Singapura berapa? 5 juta. Lukman berapa? 1. Sapin berapa? 1. Pasti Q itu ada. Jadi Q tidak mungkin nol, tetapi kalau P bisa nol. Kalau P-nya nol, Q-nya berapapun besarnya, Y-nya berapa? Nol. Nah ini yang banyak diteliti banyak orang. Kenapa banyak bangsa-bangsa gagal itu karena P-nya mendekati nol. Begitu P-nya nol ya sudah. Berapapun besarnya bangsa itu, berapapun besarnya jumlah penduduk itu, P-nya nol, hilang dari peta dunia. Nah itu yang diprediksi banyak orang tentang Indonesia. Jadi disampaikan oleh salah satu kandidat presiden ketika itu, ya, dan membuat kita cukup khawatir. Bahwa jangan-jangan benar, suatu hari P-nya kita mendekati nol, sehingga ya kita sebagai sebuah bangsa sudah hilang. Nah, tetapi di balik itu, hampir semua bangsa itu punya mimpi. Mimpi yang ada di dalam dignity masing-masing bangsa, bahwa dia sedang mencari pemimpin yang membawa kemajuan dan kejayaan. Kalau di Jawa namanya Ratu Adil. Jadi mimpi dalam mindset kita itu ada, bahwa nanti akan ada satu orang yang membawa bangsa ini menjadi semakin maju. Jadi mimpi itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, Indonesia hari ini memang sedang mencari itu.
mencari seorang pemimpin yang berharap bahwa kita bisa jaya. Dan semua bangsa begitu. Malaysia hari ini juga begitu, Singapura juga begitu, Cina juga begitu hari ini. Cina hari ini, pemimpin Xi Jinping ini sudah ketemu, sudah ditemukan oleh mereka. Jadi kalau melihat grafiknya Xi Jinping 10 tahun terakhir, itu Cina tiba-tiba bisa menyalip Amerika Serikat. Itu ada video ya, yang bagaimana perkembangannya, perdagangannya 10 tahun terakhir melampaui Amerika Serikat. Bahkan karena begitu, orang Cina menetapkan Xi Jinping jadi presiden seumur hidup. Karena ini sudah ketemu orangnya nih, sudah ketemu ratu adilnya nih. Berharap kemudian ini akan membawa terus ke atas. Nah, Indonesia hari ini sedang begitu. Tetapi tadi sampaikan oleh Saudara Sapin di pembukaan, ternyata ada titik-titik yang setback ya. Nah, pertanyaannya tadi, siapa yang salah kemudian? Apakah perencanaan kita? Ataukah oknum-oknum yang ada di sekitar itu? Nah, saya lebih mengatakan bahwa kalau perencanaan kita itu secara by book sudah ada semua sebenarnya. Tadi disebutkan ya, sejak kita merdeka saya rasa Orde Barulah yang kemudian meletakkan dasar perencanaan yang lebih sistematis dengan Repolita itu, rencana pembangunan 5 tahun. Meskipun kita tahu bahwa Repolita itu yang mengantar Presiden Soeharto sampai 32 tahun itu karena punya asumsi bahwa politiknya tidak berubah. Jadi kenapa Presiden Soeharto bisa bertahan lama? Karena politiknya tidak berubah. Ya, ini politik, kalau dalam bahasa textbook orang-orang FISIP namanya OB, otoriter birokratik. Jadinya sama, ada proses di mana depolitisasi masyarakat, sehingga kemudian partai diatur, hanya ada 3 partai, malah 2 nih, 1 nggak diakui, Golkar dan 2 partai yang lain. Kemudian ada proses pengendalian mass media ya. Nah, dengan syarat seperti itu, pembangunan selama 32 tahun stabil secara ekonomi. Secara politik jelas sangat otoritarian, sangat represif. Dan kita semua saya rasa yang ada di sini mengalami itu ya. Kita beruntung mengalami beberapa zaman. Ya. Bahkan saya rasa ketika disatukan di sini dalam rangka dulu melawan mereka. Ya toh? Jadi kita beraktivitas dulu itu salah satu motivasinya melawan itu dan kemudian berhasil tumbang. Tetapi kita bisa mengevaluasi bahwa pendekatan yang kemudian menonjol pada mereka adalah yang disebut dengan pendekatan teknokratik. Itu pendekatan yang kemudian by dokumen, ada dokumennya, namanya Repolita. Kalau sekarang namanya RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun, ya, sejak zamannya Pak SBY, itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, yang selesai nanti tahun 2025, berarti 2 tahun lagi, ya. RPJP 25 tahun Indonesia. Itu mencontoh GBHN sebenarnya. Tetapi levelnya beda. GBHN ditetapkan oleh MPR, kalau ini dibuat undang-undang. Sehingga tekanannya menjadi tidak sekuat zaman Orde Baru. Tapi Orde Baru kuat itu karena politiknya, bukan karena program itu, karena meleset semua sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Repolitanya Soeharto, itu melesetnya apa? Hampir setiap tahun, hampir 5 tahun adalah penguatan pertanian, tapi kan pertanian nggak kuat-kuat. Akhirnya kita impor juga beras, ya. Artinya justru kemudian industrialisasi luar biasa
mengambil jatah cukup banyak, tetapi juga tidak berhasil. Jadi di situ pertanian gagal, industri juga gagal. Yang dibanggakan waktu itu Presiden Habibie dengan IPTN-nya juga tidak tinggal landas, tetapi tinggal di landasan, nggak terbang-terbang. Ini faktanya. Selama Orde Baru yang luar biasa seperti itu seperti perencanaannya bagus, ya, politiknya kuat, jadi tidak ada yang namanya protes anggota dewan, itu tidak ada. Waktu itu makanya demonstrasi kita itu sangat berarti. Demo-demo kita di lapangan sangat berarti karena tidak ada aktor lain selain kita waktu itu. Tetapi yang terjadi adalah semuanya kan diam ketika itu. Sehingga nyaris tidak ada kritik. Contoh ya. Jadi selama tahun 80-an disebut oleh Riam tadi ya tentang deregulasi, debirokratisasi, liberalisasi itu terjadi tanpa kritik sama sekali. Jadi saya masih ingat yang namanya waktu itu istilah pemerintah namanya paket-paket. Ya, paket Juni tahun 86, paket Oktober tahun 88, paket Januari tahun 90 itu paket liberalisasi. Dan itu paket dibuat di luar legislatif. Yang buat pokoknya Soeharto dan timnya. Bahkan dicurigai timnya ini yang memang tadi saya stay di depan ada namanya Mafia Berkeley. Itu yang menyiapkan adalah namanya konsultan Harvard. Konsultan itu kantornya adalah di depan ruangannya Menko Perekonomian. Konsultan itu kemudian ditutup oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000. Waktu itu Menteri Keuangannya Rizal Ramli ditutup. Jadi ini ruangannya Menteri, depannya itu adalah pintunya konsultan itu, namanya HIID. Harvard International Consulting Development. Letaknya di mana? Di pintunya Menko Ekonomi itu. Makanya paket Oktober yang liberal itu yang mendesain mereka. Kalau dalam bahasa textbook itu namanya Washington Consensus. Kenapa? Ya karena tadi Washington itu kan ibu kota Amerika Serikat di situ. Kemudian ada kantor IMF, kantor Bank Dunia di situ juga, dan di belakangnya adalah lobi-lobi Yahudi. Mereka ini yang mendesain yang namanya liberalisasi, yang namanya Washington Consensus, yang tujuannya adalah market friendly. Bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara itu bersahabat kepada pasar, market friendly. Nah, tadi kembali ya. Jadi itu ditutup oleh Gus Dur tahun 2000. Dan itu membuat rame. Kenapa? Karena kemudian Gus Dur dituduh macam-macam, anti liberal, anti Amerika. Sehingga salah satu itulah kemudian Gus Dur ditumbangkan. Ini salah satu sebab bahwa konspirasi internasional menganggap Gus Dur kelewatan nih menutup satu konsultan yang memang dianggap eksis ketika itu. Nah, kembali kepada proses perencanaannya. Setelah reformasi, karena mengacu pada tadi, jadi Indonesia ini ada 3 ciri ya. Ini ciri yang saya sampaikan di mata kuliah saya. Kita ini punya ciri yang bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Satu, kita ini adalah bangsa pelupa. Yang kedua, bangsa pemaaf. Yang ketiga, bangsa pandai mengambil hikmah. Ini yang melekat pada kita, sehingga yang namanya perubahan demi perubahan harus tidak berubah. Tidak ada perubahan yang substansi sebenarnya. Karena jadi 3 hal itu, kita bangsa pelupa, bangsa pemaaf, dan yang terakhir kita pandai mengambil hikmah. Nah, kenapa saya bilang begini? Ketika masuk reformasi dengan segudang agenda, ternyata juga tidak merubah apapun. Ada lembaga namanya KPK, ada lembaga namanya MK. Tetapi perilaku kita ya tidak berubah.
KPK itu sibuk hanya mencari orang yang kira-kira kalau bermasalah dan kemudian dia berlawanan dengan rejim, ditangkapkan begitu. Perilaku korupnya ya tetap ada dan malah tetap banyak kan gitu. Tidak berubah. Harapannya dengan ada KPK, lembaga extraordinary, di luar kepolisian, di luar pengadilan, dia akan menjadi lembaga yang lincah menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Ternyata malah jadi masalah sendiri. Ini kan fakta-fakta. Jadi tidak ada perubahan. Nah, artinya bahwa reformasi sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa hari ini. Bahkan tadi katanya Sabin setback ke belakangnya. Nah, lalu praktis selama reformasi, perencanaan tidak bisa seperti Orde Baru, di mana perencanaan Orde Baru itu membutuhkan politik yang stabil. Sehingga artinya apa? Artinya presiden yang baru membawa kebijakannya baru. Nah, ini saya catat di sini. Jadi waktu zaman Pak SBY di ekonomi itu ada istilah SBY-nomik. Sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Mas Dawam Raharjo tentang Wijayanomik dan Habibinomik. Ini ikut-ikutan, nomik-nomik ini ikutan Amerika Serikat, namanya Reaganomic. Reaganomic adalah haluan ekonominya Ronald Reagan. Nah, pada tahun 90-an itu muncul diskusi yang panas antara grupnya Wijoyo dan grupnya Habibie, yang kemudian didokumentasikan oleh Mas Dawam Raharjo menjadi sebuah buku, judulnya Wijayanomik dan Habibinomik. Poinnya di mana? Poin yang utama adalah pandangan mereka yang berbeda terhadap proses industrialisasi dan pembiayaannya. Habibie itu ingin bahwa sudah suku bunga di Indonesia itu rendah saja, supaya industri tumbuh. Sementara Wijoyo dan teman-temannya yang waktu itu menguasai kementerian mengatakan bahwa tidak bisa. Suku bunga di Indonesia itu selalu tinggi. Kenapa selalu tinggi? Supaya tidak ada capital flight. Karena pernah ada kejadian pada akhir tahun 80-an, itu ada capital flight yang luar biasa besar justru dilakukan oleh BUMN. Pertamina. Ya, 2 kali kejadian yang kemudian muncul kebijakan yang namanya gebrakan Sumarlin 1 dan 2. Itu adalah tujuannya uang-uang BUMN itu tiba-tiba ke luar negeri. Jadi banyak uang benar tidak punya nasionalisme. Jadi begitu suku bunganya kita rendah sana tinggi, pindah ke luar negeri. Ini muncul kemudian gebrakan Sumarlin 1 dan gebrakan Sumarlin 2. Nah, sejak itulah yang namanya teknokrat itu mendesain ekonomi kita dengan suku bunga tinggi. Hari ini sangat tinggi hari ini. Hari ini BI rate itu sudah 6%. Ini nanti mesti akan lebih tinggi lagi. Jadi sekarang kita sedang mengalami suku bunga sangat tinggi hari ini. Kenapa begitu? Salah satunya untuk mengerem inflasi dan untuk menghindari capital flight. Supaya orang-orang yang punya uang banyak itu betah di Indonesia. Kalau enggak, dia akan lari. Karena uang tidak punya rasa nasionalisme tadi. Nah, kembali ke kebijakan itu konflik antara Habibinomik dengan Wijayanomik. Nah, ada lagi yang terus berikutnya ada SBY-nomik. Pak SBY ini agak unik. Pak SBY ini idolanya itu adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Makanya ketika membuat partai pun namanya Partai Demokrat. Karena Pak SBY pernah ambil S2 di Amerika. Idolanya adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Nah, seperti apa Partai Demokrat di Amerika Serikat? Jadi di Amerika Serikat hanya ada 2 partai. Satu Partai Republik dan satu Partai Demokrat. Keduanya ini memiliki pandangan yang berlawanan. Hari ini yang berkuasa adalah Demokrat, Joe Biden. Tapi tahun lalu Donald Trump. Kalau yang berkuasa Demokrat, maka cenderung dia akan menaikkan pajak.
Dengan pajak yang tinggi, maka biasanya pemerintah akan dapat uang banyak. Pemerintah banyak uang banyak, makanya kemudian welfare akan meningkat. Sebaliknya, kalau yang berkuasa republik, pernah dulu Reagan republik ya, Reagan, kemudian George Bush, kemudian sekarang kemarin Donald Trump, itu dia pasti akan menurunkan pajak. Kenapa? Karena konstituennya adalah industrialis. Kalau Demokrat tadi, konstituennya adalah masyarakat biasa. Sebagian Hispanik, ya, sebagian orang-orang Timur Jauh yang jadi pindah di Amerika. Itu biasanya pendukung Demokrat. Nah, pendukung Republik itu kelompok industrialis. Nah, dia paling suka kalau pajak turun. Kenapa? Kalau pajak turun, harapannya investasi naik. Kalau investasi naik, membuat welfare juga naik. Jadi perbedaannya begitu. Nah, Pak SBY itu karena dia mengidolakan Demokrat, sampai disertasi doktornya di IPB itu tentang penerapan. Jadi kalau dalam pemikiran Demokrat ini pahamnya Keynesian. Jadi di Amerika itu ada ahli ekonomi namanya John Maynard Keynes. Sehingga cenderung Keynesian. Lawannya Adam Smith itu klasik. Nah, Pak SBY itu disertai di IPB, itu disertai tentang penerapan Keynesian di Indonesia, di sektor pertanian. Makanya ketika beliau berkuasa, SBnomik itu adalah paling suka memberikan subsidi. Ingat, sampai 2014 subsidi BBM ketika itu sampai 300 triliun. Delalah memang, ya ini momentum ya. Ketika Pak SBY berkuasa, itu harga minyak bumi tinggi. Karena harga minyak bumi tinggi, maka pemerintah memberikan subsidi BBM. Dan itu mulai tahun 2004 dia berkuasa itu hanya sekitar 50 triliun. Sampai ketika beliau turun tahun 2013 sekitar 300 triliun. Nah, ini kemudian nanti diubah oleh Jokowi. Jokowi mengurangi subsidi itu. Nah, tapi Jokowi nanti di periode kedua tergoda dengan mercusuar itu. Kereta cepat, kemudian IKN. Jadi memang dia tidak ada subsidi untuk BBM yang sebesar zaman Pak SBY. Tetapi dia tergoda sebagai Raja Jawa membuat monumen-monumen yang besar. Ini yang dikatakan oleh tadi, dipaksakan. Makanya sering ada statement, nanti pengganti saya meneruskan yang saya lakukan. Apa? Membuat IKN. Saya begitu kan. Nanti contoh bahwa sebenarnya akhirnya yang dia lakukan sama, dia akan membuat proyek-proyek mercusuar yang itu dibiayai oleh subsidi negara. Jadi kalau Pak SBY tadi subsidinya untuk barang-barang publik ya seperti BBM yang lain-lain. Nanti kalau zaman Pak Jokowi ini mercusuar itu. Nah, ini semua tentu saja tidak ada di dokumen perencanaan. Coba dilihat, nggak ada dokumen. Dokumen perencanaan semuanya normatif. Baik-baik semua. Jadi kalau kita lihat RPJP-nya Pak SBY yang tahun 2007, yang kemudian sampai tahun 2025, itu semuanya bagus. Negara maritim, ya kita kan memang negara maritim, mendekat daya saing. Kalau tadi dalam dokumennya yang dibuat oleh teman-teman, memasukkan satu paradigma baru dunia yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, ya. Itu adalah agenda paradigma pembangunan dunia. Itu menggantikan MDGs, Millennium Development Goal yang sudah selesai tahun 2015. Jadi ini masa edarnya 15 tahun. Jadi ketika kita masuk tahun 2000 sampai 2015 itu adalah MDGs. 2015 sampai 2030 SDGs. Nah, ini ada perbedaannya. MDGs ini di belakangnya adalah para ekonom-ekonom dari Harvard. Ini Jeffrey Sachs. Kalau saya kebetulan karena
banyak penelitian mengenai ini ya, termasuk membuat model ekonometrikanya. Ini pendekatan yang basisnya adalah pendekatan geografi. Ditentang oleh kelompok yang lain. Ada satu lagi buku yang menarik, judulnya Why Nation Fail. Mengapa bangsa-bangsa itu gagal? Yang menulis namanya adalah orang Turki. Tapi sekarang sudah di Amerika Serikat. Namanya adalah siapa? Lupa ya. Nanti ingat ya. Nah, dia menganggap bahwa pendekatan seharusnya bukan pendekatan geografi. Jadi tulisannya Jeffrey Sachs kebanyakan pendekatan lebih ke geografi. Misalkan beliau meneliti mengenai kasus di Afrika. Afrika ini kenapa miskinnya akut? Ya karena persoalan geografinya memang tidak bisa diselesaikan mudah. Di sana nggak ada pengairan seperti di Indonesia. Nggak bisa kita lihat hijau-hijau itu di Afrika. Bahkan tidak ada budaya yang namanya irigasi, nggak ada. Kita kan ada subak kalau di Bali, ada irigasi di kita. Jadi air itu turun dari langit, diterima oleh gunung, kemudian ke bawah itu dialirkan pakai manajemen. Jadi dia mengairi semuanya sampai ke bawah. Sana nggak ada. Sana masih eranya berburu dan meramu itu. Jadi dia pindah-pindah tempat. Sehingga persoalannya apa? Persoalan masyarakat tidak terlatih untuk membudidayakan sektor pertanian. Itulah di Afrika. Belum lagi yang namanya penyakit-penyakit kayak malaria dan yang lain-lain. Penyakit-penyakit yang sangat mengerikan di sana. Nah, itu dianggap sebagai variabel geografi. Nah, tetapi ini dibantah oleh tadi, saya sudah ketemu namanya Darren Acemoglu. Ya, Dan Robinson. Ini orang Turki, Acemoglu ini, tapi kemudian dia sudah jadi profesor di Harvard sekarang dan bukunya dianggap setingkat bukunya Adam Smith. Ada case Indonesia. Dia cerita tentang Indonesia juga banyak. Kesimpulannya apa? Jadi menurut dia geografi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah faktor kelembagaan atau institutionalism. Kelembagaan dalam pengertian ini adalah political will pemerintah, regulasi pemerintah, peraturan pemerintah, konstitusi itu yang paling penting. Jadi keberpihakan pemerintah lah yang paling penting dan bukan variabel geografi. Dia katakan ada suatu negara yang dia nggak strategis, tapi maju. Kenapa? Ya karena pemerintahnya bagus. Ada negara yang sangat strategis tapi jelek. Kenapa? Pemerintahnya buruk. Indonesia. Nah, contohnya Indonesia. Ini sekarang menginspirasi banyak di negara Afrika. Afrika dulu kan, wah, kami mundur karena geografi, tidak. Sekarang tidak. Sekarang ada beberapa negara. Kebetulan di UNS ada beberapa mahasiswa dari sana, dari Burundi yang perang-perang itu. Sekarang bagus mereka. Karena ada kesadaran baru bahwa yang bisa mengubah mereka ya diri mereka sendiri. Dan itu adalah membuat regulasi yang bagus. Jadi tidak menyalahkan keadaan. Kenapa saya dilahirkan di sebuah daerah yang miskin? Tidak. Tapi dia ubah mindsetnya. Ya. Kemudian pelan-pelan. Kemarin masa saya itu ngontak saya, Pak Lukman, bisa nggak saya magang di Bank Indonesia? Kenapa saya bilang gitu? Ya karena sekarang saya kerja di Bank Sentral. Padahal waktu kemarin ke Solo saya tanyai, Anda sukunya apa? Suku Tutsi apa suku Hutu? Marah dia. Pak Lukman, jangan sebut itu lagi. Kami ingin melupakan pertarungan antar suku. Jadi sana itu kan ada dua suku besar yang bertempur di Burundi, ya, samping-sampingnya negara-negara itu. Dia bilang begitu, jangan sebut nama itu lagi. Berarti kan bagus. Dia sedang mulai mengubah dirinya dengan cara dia sendiri. Nah itu kemudian bagaimana Indonesia bisa mengubah dengan cara kita sendiri. Jadi terakhir ini saya akan mengatakan bahwa dokumen perencanaan kita cukup. Sudah ada. Sampai tahun 2020, bahkan mungkin nanti bentar lagi mungkin semua presiden akan membuat itu ya. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kemudian pemimpin itu menyadari ya, kemudian membuat dokumen-dokumen itu menjadi dokumen-dokumen yang sifatnya adalah hidup ya. Dan kemudian menjadi benar-benar rancangan yang bisa diimplementasikan.
Nah, ini yang sekarang kita cari, ya, pemimpin yang seperti itu. Ya, yang bisa kemudian membuat bangsa ini menjadi benar-benar lepas dari situasi yang kita takutkan tadi ya. Ya, keterbelakangan, kemudian kebodohan ya, dan juga kemiskinan yang akut. Kalau ini bisa kita temukan pada periode sekarang ini, insya Allah 2045 yang kita omongkan hari ini sudah nggak ada lagi. Yang kita omongkan tentang utang, tentang kemiskinan sudah nggak ada lagi. 2045 nanti yang kita omongkan sudah sifatnya beda jauh. Tetapi kalau kita gagal memilih pemimpin sampai naik tahun 2005, nggak usah 2045 lah, tahun depan saja 5 tahun lagi. Kita masih kumpul di sini lagi, yang kita bahas ini lagi. Ini yang kita bahas kan bertahun-tahun ya ini. Ini kalau masih bisa ngomong. Oh iya. Ya itu makanya ini memang usaha kita harus seperti itu. Saya rasa itu. Terima kasih, nanti bisa kita diskusikan dengan diskusi. Terima kasih, sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.